Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu 29 Juli 2020 adalah peringatan wajib Santa Marta. Kisah tentang Marta terdapat pada Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Di dalamnya terungkap jelas bahwa Yesus amat menyayangi Marta dan Maria serta Lazarus saudara mereka. Ketika Yesus mengunjungi mereka sehubungan dengan peristiwa kematian Lazarus, Marta selaku adik Maria bertindak sebagai pelayan. Ia sibuk menyediakan makanan bagi Yesus dan rasul-rasul yang menyertainya. Sedangkan Maria kakaknya yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, duduk di depan kaki Yesus sambil mendengarkan sabda Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa saudara mereka, Lazarus, sakit keras, Yesus berada di seberang sungai Yordan yang agak jauh dari Betania. Yesus pun tinggal 2 hari di situ dan kemudian pergi menghibur Maria dan Marta. Pada saat itulah terjadi percakapan penuh iman antara Marta dan Yesus. Pada hari ini kita hendak mengulangi pernyataan iman Marta kepada Yesus. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 4, ayat 7 sampai 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai 27. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengasihi dan melayani Tuhan. Hari ini kita tidak hanya memperingati Santa Marta, tetapi kita juga saudara perempuannya, Maria dan Lazarus dari Betania. Penginjil Lukas memperkenalkan kepada kita Marta dan Maria. Ketika dalam perjalanannya, Yesus singgah di sebuah kampung di rumah Marta dan Maria. Marta menerima Yesus ke rumahnya. Maria, saudara perempuannya, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan ajarannya. Ketika Marta mengeluh bahwa Maria telah meninggalkannya untuk melayani sendirian, Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau cemas tentang banyak hal. Satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya." Saudara terkasih, Yohanes dalam bacaan Injil pada hari ini menunjukkan iman Marta yang mendalam kepada Yesus. Pertama, dia percaya seandainya Yesus hadir waktu Lazarus sakit, Yesus bisa menyembuhkannya dan saudaranya tidak akan mati. Kedua, ia percaya bahwa meskipun Lazarus telah mati selama 4 hari, Yesus dapat melakukan mujizat. Ketiga, dia percaya bahwa kebangkitan pada akhir zaman. Dia tahu bahwa Lazarus akan bangkit pada akhir zaman. Keempat, ia percaya bahwa mereka yang hidup dalam Yesus dan percaya kepadanya tidak akan mati. Kelima, dia percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang akan datang di dunia. Marta melambangkan apa yang dikatakan bacaan pertama tentang seseorang yang pengasih dan dicintai oleh Allah dan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Marta dijadikan rahasia bagi salah satu wahyu ilahi
bahwa Yesus adalah kebangkitan. Saudara-saudariku terkasih, mari kita mempraktekkan ajaran Kristus sehingga kita dapat terus mengenal Tuhan, mengasihi Dia, melayani, dan memuji Dia. Dengan melakukan itu, Yesus menjamin bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal setelah kematian fisik kita. Semoga demikian. Amin.